Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih. Oke, are you ready to study? Kalian sudah siap kan untuk belajar? Oke, sekarang boleh minum dahulu atau cari posisi yang nyaman untuk kalian belajar. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zirni ilma, warzuqani fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, did you remember what we have learned on Monday? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang order of operations without use of brackets, atau bagaimana mengoperasikan operasi matematika tanpa penggunaan tanda kurung. Kalian juga sudah membuat video for operation story. Wah, videonya bagus-bagus sekali. Dan menggunakan alat-alat yang beragam. Ada yang menggunakan buku, pensil warna, kemudian pensil, marker atau spidol, bahkan Oreo. Semuanya juga sudah benar. Terima kasih ya sudah membuat video dengan baik. Nah, sekarang today we learn about four operations 2, atau kita akan kembali membahas tentang operasi campuran dan juga contoh soal ceritanya. Nah, di sini operasi campuran yang kita pelajari menggunakan tanda kurung. Nah, sekarang mari kita mulai. Oke, kita mulai dari operasi campuran atau four operations. Di sini, Mrs. Lee has 5 plates. Ibu Lee memiliki 5 piring. She puts 4 apples and 3 oranges on each plate. Dia meletakkan 4 apel dan 3 jeruk di masing-masing piring. Seperti ini. Pertanyaannya, how many fruits that she have all together? Berapakah jumlah semua buah yang Ibu Lee punya? Oke, tadi kita tahu Ibu Lee punya 5 piring. Kemudian dia meletakkan 4 apel dan 3 jeruk di masing-masing piring. Pertanyaannya adalah berapa jumlah semua buah dalam piringnya? Nah, karena pertanyaannya adalah jumlah semua buahnya, lebih mudah kita cari tahu dahulu ada berapa jumlah buah di setiap piring. Baru kita kalikan hasilnya dengan angka 5. Karena ada 5 piring. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mari kita cari tahu ada berapa buah di dalam piring. Tadi dalam satu piring ada 4 apples and 3 oranges. Berarti kita jumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Baru kita kalikan 7 dikali dengan 5 piring. Hasilnya 35 atau 35. Berarti jumlah seluruh buahnya Ibu Lee ada 35. Nah, operasi seperti ini dapat pula kita kerjakan dengan menggunakan tanda kurung. I do my working in this way using brackets. Brackets berarti tanda kurung. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jika kemarin ketika kita mengerjakan sebuah operasi campuran atau four operations, kita mulai dari kiri ke kanan. Dan yang kita kerjakan dahulu itu diberi garis bawah. Tapi ingat, jika ada perkalian dan pembagian, dia harus dikerjakan lebih dahulu. Pada kasus seperti ini, kita tidak bisa.
mengerjakan perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu. Jika kita hanya tulis 4 ditambah 3 dikali 5, kita akan mengerjakan 3 kali 5 dahulu. Nah, hasil ini akan menjadi salah, karena tidak sesuai dengan pertanyaan dari soalnya. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan tanda kurung, supaya penjumlahannya dikerjakan lebih dahulu, baru kita kalikan. Jadi, penulisannya dalam kurung 4 add 3, itu hasilnya 7. Baru 7 multiply by 5. Hasilnya adalah 35 atau 35. Nah, inilah contoh penggunaan tanda kurung. Jadi, digunakan supaya dia dikerjakan lebih dahulu. Contohnya pada kasus penjumlahan dan perkalian dalam satu operasi. Jika kita ingin menyelesaikan penjumlahan terlebih dahulu, maka berikan tanda kurung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh selanjutnya. Oke, di sini, there are 8 trays of eggs. Each tray has 6 eggs. Ada 8 papan telur. Setiap papannya atau nampannya ada 6 telur. Oke, ada 8 nih nampannya, masing-masingnya isinya 6. Jenny removes 2 eggs from each tray. Jenny memindahkan 2 telur dari masing-masing nampannya. Pertanyaannya, how many eggs are there left in the 8 trays altogether? Pertanyaannya, berapa banyak telur yang tertinggal di 8 nampan tersebut? Nah, tadi kita ulang, ada 8 nampan. Masing-masingnya ada 6 telur. Kemudian, Jenny memindahkan 2 telur dari masing-masing nampan. Pertanyaannya, berapa jumlah telur yang tersisa di 8 nampan itu? Nah, untuk memudahkan kita cari tahu dulu. Di satu nampan, kira-kira sisa berapa? Nah, untuk mengetahuinya, kita lakukan pengurangan, yaitu jumlah awal telur di dalam nampan adalah 6. Lalu, Jenny memindahkan 2. Maka 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Lalu, ternyata tadi ada 8 trays atau nampan. Maka, untuk mengetahui jumlah semua telurnya, tinggal 8 dikali 4, sama dengan 32. Nah, inilah cara yang pertama. Cara yang kedua dapat kita tulis seperti ini. Tadi kita tahu ada 8 nampan. Tapi kita harus cari tahu dahulu ada berapa telur di dalam nampan. Yaitu dengan mengurangi angka 6 dengan angka 2. Nah, kita beri tanda kurung supaya pengurangan ini dikerjakan lebih dahulu. Maka, jika kita sudah dapat hasilnya, yaitu 4, 4-nya dikalikan dengan angka 8. Sama dengan 32. Ini cara yang kedua. There are 32 eggs left in the 8 trays altogether. Berarti sekarang tinggal 32 telur di 8 nampan itu. Oke, dari sini kita tahu bahwa do the calculation in the bracket first. Jadi, jika ada operasi yang menggunakan tanda kurung, dikerjakan lebih dahulu. Oke, contohnya seperti ini. Di sini ada 32 dikurangi dalam kurung 48 dikurangi 24. Nah, karena dia ada di dalam tanda kurung,
maka harus kita kerjakan lebih dahulu. 48 dikurangi 24 adalah 24. Kita tulis kembali, 32 dikurangi 24, sama dengan 8. Selanjutnya, kita lihat contoh yang ini, 32 dibagi 40 dibagi 5. Karena dia ada di dalam tanda kurung, maka kita kerjakan lebih dahulu. 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Maka selanjutnya 32 dibagi 8 sama dengan 4. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. 88 dikurangi 3 dalam kurung, kemudian dibagi 15 dibagi 3 dalam kurung. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi, kita kerjakan dalam tanda kurung, 88 kurangi 3 adalah 85. Dibagi 15 dibagi 3 adalah 5. Baru kita bagi 85 dibagi 5, yaitu 17. Nah, kira-kira seperti inilah contoh pengerjaan pada operasi yang menggunakan tanda kurung. Berarti aturan apa yang kita temukan? Rules for order of operations on number with brackets. First, do the calculations in the bracket first. Yang pertama, selesaikan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung. Selanjutnya, next, multiply or divide from left to right. Jika kita sudah menyelesaikan yang ada di dalam tanda kurung, baru kita kali atau bagi dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini yang tadi. Yang ini kita udah selesai membaginya, hasilnya 8. Baru kita bagi 32 dibagi 8. Hasilnya 4. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, add or subtract from left to right. Nah, baru setelah itu kita tambah atau kurangi dari kiri ke kanan. Nah, kita ulang. Tadi yang pertama adalah selesaikan yang ada di dalam tanda kurung. Kedua, kita selesaikan perkalian atau pembagian dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, baru selesaikan penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Nah, seperti inilah cara mengerjakannya. Nah, teman-teman, apakah benar nih caranya seperti ini? Nah, ini bisa kita cek dengan menggunakan kalkulator saintifik. Kenapa harus saintifik? Karena menggunakan kalkulator seperti ini, kita dapat menuliskan rumus seperti ini. 32 dikurangi dalam tanda kurung 48 dikurangi 24. Maka hasilnya akan tepat atau benar. Sampai di sini, semoga dapat dimengerti ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita tentang tentang for operations yang menggunakan tanda kurung. Sekarang, mari kita lihat word problems atau soal cerita yang menggambarkan penggunaan operasi campuran ini. Oke, di sini yang pertama, Mr. Yo packed 40 bottles of perfume in a box. Jadi, Bapak Yo mengemas 40 botol parfum di dalam sebuah kotak. Lalu, he sold each bottle of perfume for $33. Lalu, ia menjual masing-masing botol parfum ini seharga $33. Pertanyaannya, how much money did he receive from the sale of 18 boxes of perfume in all? Jadi pertanyaannya, berapakah uang yang akan Bapak Yo dapatkan jika yang terjual adalah 18 kotak parfum?
Oke, cara pengerjaannya dapat kita kerjakan dengan bantuan kotak-kotak seperti ini. Oke, tadi yang terjual ada berapa? Ada 18 kotak. Nah, satu kotaknya tadi berisi 40 botol parfum. Nah, yang dijual Bapak Iyo yaitu $33 per botol parfum. Nah, untuk mengetahui berapa uang yang diperoleh jika menjual 18 kotak, kita cari tahu dahulu penjualan dari satu kotak, yaitu 40 bottles dikali $33. Maka kita kalikan 40 dikali 33, yaitu $1,320 atau $1.320. Ini untuk satu kotak. Karena yang terjual itu 18 kotak, maka kita kalikan 18. Sehingga hasilnya adalah $23.760 atau $23,760. Oke, itu tadi untuk uang yang diperoleh oleh Bapak Yu. So, he received $23,760 from the sale of 18 boxes of perfume in all. Berarti Bapak Li mendapatkan $23.760 dari penjualan 18 kotak. Nah, sebenarnya operasi ini dapat juga kita tulis dengan seperti ini. Tadi satu kotak isinya 40. Satu botol harganya 33. 40 dikali $33. Lalu yang terjual 18 kotak dikali 18. Hasilnya $23.760. Nah, sebelum kita mengetahui hasil ini, kita juga dapat memperkirakannya. Dengan cara apa? Dengan cara pembulatan, seperti kemarin. Kita tahu tadi ada 40 dikali 33 dikali 18. Maka, di sini 40 tetap, 33 pembulatannya adalah 30. 18 pembulatannya adalah 20. Maka, jika kita kalikan, hasilnya 24.000. Maka, hasil dari perkalian ini pasti tidak akan jauh dari 24.000. Ternyata hasil perhitungan kita 23.760. Tidak jauh kan dari 24.000? So, jawaban ini is a reasonable answer, as it is close to $24,000. Karena 23.760 dekat dengan 24.000, maka dia jawabannya masuk akal ya, atau benar. Oke, sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini salah satu permasalahan nyata dalam for operations atau operasi campuran. Miss Tay wants to buy a television set. Jadi, Nona Tay ingin membeli televisi. She will pay $480 first. Dia akan membayar $480 di awal. And a monthly amount of $73. Lalu, bayaran bulanannya $73 dalam 12 bulan. For 12 months. Pertanyaannya, how much does the television set cost? Berapa sih sebenarnya harga televisi itu? Nah, untuk mengetahui berapa harga televisinya,
Berarti kita harus tahu dulu berapa yang dibayar oleh Miss Tay selama 12 bulan. Jika masing-masing bulannya itu membayar 73 dolar. Baru setelah itu kita jumlahkan dengan yang sudah dibayarkan oleh Miss Tay, yaitu 480. Oke, sekarang kita lihat 73 dikali 12. Karena 12 bulan, maka hasilnya 876 dolar. Nah, tadi Miss Tay membayar 480 dolar di awal. Maka kita jumlahkan hasil dari 12 bulan, yaitu 876 ditambah 480 dolar. Hasilnya 1356. So, the television set cost $1,356. Nah, harganya televisi ini berarti segini. Nah, ini juga bisa kita tulis dengan 73 dolar dikali 12 bulan ditambah uang yang sudah dibayar, yaitu 480 dolar. Hasilnya juga akan sama ya, yaitu 1356 dolar. Nah, teman-teman bisa cek nih, apakah jawaban 1356 ini masuk akal atau reasonable? Oke, let's see the last example of word problems. Mari kita lihat contoh terakhir dari soal cerita ini. Mr. Suresh is 45 years old. Bapak Suresh itu umurnya 45 tahun. His son, Ravindran, is 9 years old. Sedangkan anaknya Ravindran umurnya 9 tahun. In how many years' time will Mr. Suresh be 4 times as old as his son? Kira-kira dalam berapa tahun ya umurnya Mr. Suresh akan 4 kali umur anaknya? Nah, untuk mengerjakannya, kita lihat caranya. Tadi kita tahu umurnya Bapak Suresh 45 tahun. Umur anaknya 9 tahun. Nah, berapa sih selisih dari umur mereka? Ketika kita kurangi, 45 dikurangi 9, hasilnya 36. Berarti selisih atau perbedaan umur mereka itu 36 tahun. Nah, perbedaan umur ini tidak akan berubah. The difference in age is 36 years and this age difference doesn't change. Jadi, pasti jarak umurnya akan segini-gini aja atau akan tetap 36 tahun. Yang ditanya, dalam berapa tahun umur Bapak Suresh 4 kali lebih tua dari anaknya? Nah, untuk memudahkannya, kita gambar dengan diagram atau grafik seperti ini. Oke, tadi kita akan cari 4 umurnya Bapak Suresh 4 kali lebih tua daripada anaknya. Maka kita gambar 4 kotak yang sama besar. Nah, di sini umurnya Ravindran atau anaknya. Tadi perbedaan dari umurnya Bapak Suresh dengan Ravindran adalah 36 tahun. Berarti 3 kotak ini yang kosong adalah 36. Nah, kalau 3 kotak ini nilainya 36, kira-kira 1 kotak ini sebesar ini nilainya berapa? Nah, kita bisa cari dari kalau 3 unitnya atau 3 kotaknya 36, maka 1 unit itu hasilnya 36 dibagi 3, yaitu
12. Berarti nantinya anak Bapak Sures akan berumur 12 tahun ketika ayahnya sudah 4 kali lebih tua daripada umurnya. Ravindrans will be 12 years old when his father is 4 times as old as him. Berarti nanti di sini umurnya anaknya 12 tahun. Tapi tadi kita tahu umur sekarang itu Ravindran baru 9. Berarti berapa tahun lagi sampai 12? Maka tinggal kita kurangi. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi, Mr. Sures will be 4 times as old as his son in 3 years time. Atau dalam 3 tahun. Nah, operasinya bisa kita tulis seperti ini. 45 dikurangi 9, karena kita cari perbedaan umurnya dulu. Di dalam kurung, baru dibagi 3 dikurangi 9 ya. Sama dengan 3. Oke, sampai di sini. Apakah teman-teman bisa mengerti? Semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat mengerti ya apa yang Miss sampaikan. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Setelah ini, teman-teman kerjakan workbook sebagai latihan, supaya teman-teman lebih mahir dalam matematika. Jangan lupa lihat di Google Classroom ya, yang mana yang harus kalian kerjakan. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Stay healthy and happy grade 5. Okay, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.